Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufir Malikita Cahyani dari IAIN Nusantara Batanghari Prodi PAI. Semester 3 ingin menyampaikan materi filsafat pendidikan tentang filsafat pendidikan aliran realisme dan idealisme. Yang pertama yaitu tentang filsafat idealisme. Filsafat idealisme ini berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filosof ahli matematika Jerman Leibniz pada abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato yang membedakan dengan empirisme. Pada masa Plato, banyak tafsiran yang bersifat metafisika yang muncul. Tafsiran-tafsiran tersebut banyak yang menganggap bahwa dalam kehidupan ini banyak wujud yang bersifat gaib dan kedudukannya lebih tinggi dari segala sesuatu yang bersifat nyata. Namun tafsiran seperti itu belum bisa dikatakan sebagai idealisme. Baru pada Leibniz abad ke-18 bisa dikatakan sebagai idealisme. Adapun tokoh-tokoh dari aliran idealisme ini, yang pertama yaitu Plato, yang menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia kita. Yang kedua Hegel, ia terkenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode filsafat. Idealisme merupakan pemikiran filsafat yang menganggap bahwa realita kehidupan ini bukanlah suatu hal yang hakiki, melainkan hanya gambaran dari jiwa dan spirit manusia. Konsep idealisme dalam filsafat pendidikan ada 4, yaitu metafisika idealisme, homonologi idealisme, epistemologi idealisme, dan aksiologi idealisme. Aliran idealisme ini terbukti cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan. Idealisme itu terpusat pada keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses permasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semesta. Nah, bagi aliran idealisme ini, peserta didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Guru yang menganut paham ini biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa adanya spiritual. Adapun peran guru dalam sistem pengajaran menurut aliran ini merupakan fasilitator yang akan mengantarkan dalam mengenal dunianya lewat materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu filsafat realisme. Adapun sejarahnya yaitu berasal dari seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, kemudian mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Aliran realisme mempersoalkan objek pengetahuan manusia dan memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Tokoh-tokoh dari aliran realisme yang pertama yaitu Johann Amos Comenius. Dia adalah pemikiran tokoh terhadap pendidikan yang dapat digolongkan realisme religius, yaitu tentang manusia untuk mencapai dua tujuan: pertama, kebahagiaan, dan yang kedua, keadaan dan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, William McGuigan. Menurutnya, tujuan pendidikan itu sendiri adalah mempersiapkan manusia untuk hidup di dunia dan mencapai akhir yang abadi di dunia. Yang ketiga yaitu Francis Bacon, seorang filsuf negarawan dan penulis di Inggris. Teori pendidikan Bacon sesuai dengan filosof realisme bahwa keberadaan atau objek yang bisa diuji, semua kebenaran harus diketahui secara pasti.
Adapun pengertian dari filsafat realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme ini berpandang bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh bersifat hal fisik dan rohani. Konsep aliran realisme terhadap pendidikan. Aliran filsafat realisme berpendidikan bahwa pengetahuan itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran konsep filsafat. Menurut aliran realisme, ada 4 konsep, yaitu metafisika realisme, homonologi realisme, epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Materi tentang filsafat pendidikan aliran idealisme dan realisme. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.